Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Isana, dan bagi yang baru pertama kali melihat video-video di YouTube channel ini, welcome. Hari ini teman-teman, aku akan membahas sesuatu hal yang bagiku sekarang ini marak banget terjadi. Dan memang ini bukan video pertama tentang hal ini, tapi aku pengen sharing aja ke kalian ya. Sebenarnya ini sangat berkaitan dengan salah satu videoku yang pernah atau beberapa waktu lalu aku upload di YouTube channel ini ya, tentang pelecehan seksual ya. Aku akan kasih linknya ya, aku akan kasih linknya. Tapi aku akan bahas satu hal ya, tentang kecanduan film porno. Kenapa? Jadi ini bukan hanya karena berita pelecehan seksual itu ya, tapi belakangan ini memang aku melihat banyak sekali berita-berita tentang pemerkosaan atau pelecehan, dan itu banyak sekali. Beberapa waktu yang lalu tuh aku baca ya satu berita, dan itu tentang seorang kakak ya, dia memperkosa adiknya. Jadi mereka adik kakak kandung, dan si kakak ini memperkosa adiknya itu sudah lebih dari 1 tahun, dan tahun ini adiknya itu melahirkan. Dan itu terjadi sudah lama kayak gitu, sudah lama. Momen pertama kali terjadi pada saat itu kakaknya sedang mabuk dan karena menonton film porno, akhirnya dia memperkosa adiknya. Dan yang mengerikan lagi juga di kasus ini, kakak dan adik ini mereka sekamar. Lalu ada kasus lain juga, aku nggak tahu kalian ngikutin apa enggak, bukan di Jawa, kalau nggak salah itu di Sumatera. Jadi ada satu orang mantan murid, jadi anak-anak muda gitulah, dia itu memperkosa ibu gurunya yang dulu. Jadi ibu guru ini seringkali diintip sama mantan muridnya ini, dan ibu gurunya ini sudah tinggal sendiri. Lalu satu momen mantan muridnya ini setelah nonton film porno, terus dia itu ngintip ibu gurunya ini, mantan ibu gurunya ini yang lagi mandi. Setelah itu dia paksa masuk ke rumah ibu gurunya dan diperkosa. Dan ibu gurunya ini, kalian tahu umur berapa? Udah nggak muda, kalau nggak salah tuh di atas 40-an tahun. Seperti itulah teman-teman. Dan di berita-berita selanjutnya aku lihat bahwa si mantan murid ini melakukan karena dia itu barusan nonton film porno. Nah, jadi menurutku kayak film porno ini menstimulasi begitu rupa sehingga seseorang yang nonton itu ingin segera mengeluarkan hasratnya. Dan kalau melihat dari dua kasus yang tadi aku tunjukkan ke kalian, yang pertama itu bersaudara kandung, dan yang kedua yang memperkosa itu anak muda, dan yang diperkosa itu ibu-ibu yang udah tua kayak gitu. Jadi menurutku nggak masuk akal kayak gitu. Hanya pada saat sudah nonton film porno itu kayak sudah dibutakan semua hal dan ingin segera mengeluarkan. Ngeri banget teman-teman, sangat mengerikan. Nah, aku ingin berbagi di video ini. Jadi aku nggak tahu kalian seperti apa. Mungkin ada yang cewek juga yang ketagihan nonton film porno, bukan hanya cowok aja. Tapi aku mau memberikan beberapa tips dari aku supaya kalian itu bisa bebas, bisa mengalami kemenangan dari film porno. Yang pertama adalah yang pasti hentikan kebiasaan itu. Susah ya, tapi hentikan, belajar untuk menghentikan. Yang kedua adalah dekatkan diri dengan Tuhan. Aduh kok susah banget ya, aduh kok ujung-ujungnya Tuhan. Ya gimana, gak bisa keluar dari jerat itu jikalau kita mau menggunakan kekuatan sendiri. Jadi dekatkan diri dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, dan kalau bisa usahakan untuk hafal ayat tentang kekudusan, tentang dosa, dan banyak banget kok teman-teman, kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa sendiri, kalian cari bantuan orang lain untuk menolong kalian supaya kalian bisa rutin membaca Alkitab, rutin berdoa, rutin untuk mengalami relasi yang dekat dengan Tuhan.
Lalu hal ketiga yang aku usulkan atau aku sarankan kepada kalian-kalian yang mengalami keterikatan begitu rupa dengan film porno adalah cari komunitas yang sehat. Komunitas yang menolong kalian supaya kalian itu terbebas dari jeratan itu. Bukan komunitas yang terus menyemangati kalian dan mengatakan, oh nggak apa-apa, enggak. Cari komunitas yang sehat, teman-teman. Sekarang ini kalau berbicara mengenai komunitas yang sehat, bukan hanya komunitas rohani ya, tapi ada juga kok komunitas-komunitas yang melakukan hobi tertentu, komunitas-komunitas yang melakukan olahraga tertentu, karena mungkin dengan berolahraga atau beraktivitas yang begitu rupa, energi itu bisa tersalurkan, sehingga kalian itu nggak apa-apa itu pelariannya ke pornografi atau film porno, kayak gitu. Jadi cari komunitas itu. Mungkin kalian bisa sepedaan dengan teman-teman kalian, atau kalian bisa mendaki gunung, atau kalian bisa jalan kemana gitu, atau jogging, atau TikTok mungkin. Nah, carilah komunitas-komunitas seperti itu. Lalu tips keempat dari aku adalah usahakan kalian itu ada hobi yang lain. Jadi misalnya ya, ada waktu luang gitu ya, cari hobi apa nih yang bisa aku lakukan. Misalnya suka memperbaiki komputer mungkin, memperbaiki TV, atau bersih-bersih rumah mungkin, atau perbaiki rumah, atau dekorasi kamar, atau apa, baca buku mungkin, atau bikin kue. Nah, carilah hobi-hobi yang bisa menolong kalian supaya waktu kalian yang kosong itu tidak ujung-ujungnya larinya ke pornografi atau film porno. Dan tips yang kelima dari aku atau yang terakhir adalah melakukan pengakuan. Jadi kalian punya komunitas atau teman rohani atau teman yang bisa dipercaya, yang dari situ kalian bisa melakukan pengakuan. Kenapa pengakuan ini penting? Karena dengan pengakuan itu orang lain tahu bahwa oh, kamu itu sedang bergumul atau berjuang dengan sesuatu hal, sehingga dia mau untuk terus menyemangati kamu. Ada banyak kok contoh di mana orang-orang yang terjerat bukan hanya dalam hal menonton film porno ya, bahkan sudah melakukan lebih dari film porno, dan mereka mengakui, dan akhirnya ada orang-orang yang peduli dengan mereka dan terus menjadi partner doa bagi mereka. Gitu loh teman-teman. Jadi usahakan supaya kalian tidak sendiri, usahakan supaya kalian tidak bergumul sendiri dan akhirnya putus asa dan akhirnya kembali lagi ke siklus yang lama, yaitu kembali ke dalam film porno itu. Percaya deh teman-teman, itu semua tuh cuma ilusi. Yang kalian lihat di film porno itu cuma ilusi. Nyatanya tuh tidak seperti itu, dan itu hanya untuk memanipulasi pikiran kalian sehingga kalian menganggap itu tuh enak. Tapi yang aku percaya adalah pada saat kalian melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan, pastilah kalian akan merasa bersalah, merasa tidak enak, merasa diri ini buruk, merasa diri jelek, dan ujung-ujungnya terpuruk lagi dan kembali lagi mencari kenyamanan dengan melihat pornografi atau melakukan aktivitas seksual yang lain. Seksualitas yang terbaik adalah pada saat kalian melakukannya dalam pernikahan. Dan aku berdoa dan aku mau supaya anak-anak muda di luar sana yang menonton video ini bisa memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, mengalami kekudusan, dan kalau kalian butuh bantuan tentang lepas dari jerat pornografi, kalian bisa mencari bantuan, mencari teman-teman rohani, mencari komunitas, atau mungkin kalian perlu mencari konselor. Kalaupun kalian butuh buku-buku rohani, mungkin ada banyak buku-buku yang bisa menolong kalian lepas dari jeratan seksualitas atau pornografi, dan aku akan kasih link juga di bawahnya. Mungkin ada nama-nama buku yang bisa kalian baca, dan juga kalian bisa cari kok banyak hal yang ada di internet ini. Jadi intinya adalah bagaimana supaya lepas dari film porno atau pornografi itu. Kenapa? Karena simple sih menurutku teman-teman. Hidup ini cuma sekali dan kita nggak tahu kita ini akan berakhir kapan. Jangan sampai di akhir hidup kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa perbaiki lagi. Jadi gunakan hidup yang sekali ini setidaknya untuk melakukan hal yang tidak kita sesali lagi. Itu aja teman-teman.
sharingku. Semoga ini bermanfaat bagi kalian yang sedang bergumul dengan pornografi atau keterikatan pornografi, dan semoga kalian bisa pulih secepatnya ya. Itu aja, jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan bye bye.